Kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang DDL, Data Definisi Language, di mana di DDL ini kita bisa membuat database dan sekaligus bisa menghapusnya juga. Selanjutnya di dalam database tentu kita tahu ada yang namanya tabel. Ya, di dalam tabel itu terdiri dari beberapa fil-fil yang membentuk ya, sehingga terbentuklah tabel, dan fil-fil inilah nantinya akan terisi dengan data-data ya. Jadi data-data atau yang record data yang akan kita butuhkan tentunya. Oke, langsung saja kita buka CamPP ya, control panel, kita lakukan start di MySQL-nya ya. Ini sudah berjalan warna hijau. Selanjutnya kita langsung masuk ke command-prompt ya, kita masuk ke command-prompt. Kita lanjutkan untuk masuk ke dalam MySQL ya, dengan perintah MySQL min u spasi root spasi min p, enter. Diminta password, kita enter. Nah, sekarang kita sudah berada di MariaDB ya, di MariaDB MySQL ya. Jika kita ingin melihat database-nya yang sudah ada dalam MariaDB ini atau di dalam MySQL ini, kita bisa gunakan perintah show database, enter. Nah, inilah database yang sudah terbentuk di dalam MySQL yang kita punya ya di komputer ini terutama. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah database dengan nama database toko misalnya ya, dengan nama database toko ya. Perintahnya adalah create database ya. Di sini DB toko ini adalah nama dari database yang kita punya ya. Create adalah perintah untuk membuat ya database, berarti perintah membuat database. Jangan lupa titik koma, kita enter. Nah, secara otomatis di sini sudah ada informasi query oke ya, satu baris disetujui ya, artinya database kita sudah terbuat ya. Untuk melihatnya dengan perintah show database. Nah, tadi DB toko tidak ada, sekarang sudah ada ya. Selanjutnya, selain kita bisa membuat, tentunya kita bisa menghapus ya. Cara menghapusnya kita gunakan perintah drop database ya. Drop database, di sini ada DB toko ya. DB toko ini berarti nama database yang akan kita hapus ya. Drop ini berarti menghapus ya, database berarti database, menghapus database, enter. Nah, secara otomatis database toko tadi atau DB toko tadi sudah hilang ya. Bisa kita lihat lagi menggunakan show database. Nah, di awal tadi kita sudah ada ya DB toko, sekarang sudah tidak ada. Di sini sudah tidak ada DB toko lagi, database toko. Oke, selanjutnya kita langsung lagi, kita akan buat lagi perintah database-nya ya. Kita buat perintah database-nya lagi ya. Create database DB toko Azhara. Di sini toko Zahra ya. Di sini kita ingin membuat database dengan nama DB toko Zahra ya, enter. Nah, di sini sudah masuk ya, kita sudah punya database. Dan jika kita ingin masuk ke dalam database tersebut, kita bisa gunakan perintah use ya DB toko Zahra ya, sesuaikan dengan nama database yang kita buat, enter. Nah, secara otomatis di sini tadi non, sekarang sudah muncul DB toko Zahra, berarti kita sudah berada di database DB toko Zahra. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa database biasanya memiliki tabel, dan tabel-tabel ini biasanya terbentuk berdasarkan fil-fil yang ada. Kita akan mencoba membuat database ya. Database sudah kita buat DB toko Zahra. Sekarang kita ingin menambah tabel ya. Di sini ada 5 tabel yang akan kita buat.
Yang pertama tabel kelompok ya, tabel kelompok yang terdiri filenya ya, filenya ada ID kelompok atau identitas kelompok ya. Dan yang kedua, fil kedua itu kelompok. Ya, selanjutnya tabel barang ya. Ada identitas barang ya. Ada identitas kelompok. Di sini terus barang ya. Barang ini artinya nama barang nanti akan ditulis ya. Stok, terus harga jual dan harga beli. Ini isi dari tabel barang. Selanjutnya ada di sini tabel pelanggan ya. Di sini ada identitas pelanggan. Selanjutnya nama pelanggannya ya. Selanjutnya alamat pelanggan. Nah, di sini ada tabel order ya. Identitas order, ID pelanggan ya, identitas pelanggan, tanggal order, total ya, terus bayar dan uang kembalinya ya, kembaliannya. Yang terakhir adalah TB order detail ya. Di sini ada identitas order detail ya. Di sini ada identitas order, di sini ada identitas barang, di sini ada jumlah, di sini ada harga jual ya. Di sini saya sudah buatkan deskripsi, maksud untuk TB ini berarti tabel ya. Nah, di sini untuk mempermudah kita saja dalam pembuatan fil-fil, jadi tidak nama panjangnya kita buat. Nah, yang perlu kita ingat bahwa di dalam sebuah tabel itu ada kode unik, kode utama sebagai penanda yang fungsinya agar data tidak ganda ya. Salah satu fungsinya ya. Nah, maka kita butuh primary key namanya, kunci. Di sini kebetulan kita taruh ID kel ya, ID kelompok, identitas kelompok. Ini primary key-nya sebagai primary key. Dan di sini juga di tabel barang ada ID kelompok juga, ini identitas kelompok. Fungsinya apa? Fungsinya nantinya adalah sebagai penghubung antara tabel kelompok dengan tabel barang. Nah, perlu kita ingat untuk menghubungkan ini tentunya nama filenya harus sama. Tidak hanya nama fil, nanti tipe datanya juga harus sama. Dan selain tipe data harus sama, ukuran datanya, karakter datanya, ukuran karakter datanya juga harus sama. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau tidak, maka nanti untuk relasinya akan bermasalah. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu tabel yang akan kita buat ya. Tadi tabel yang akan kita buat. Sekarang kita coba, pertama adalah membuat tabel kelompok. Create tabel ya. TB kelompok ini adalah nama tabel yang akan kita buat ya. Create berarti kita membuat, table berarti membuat tabel ya, dengan nama TB kelompok. Apa isi file yang ada di TB kelompok? Di sini ada ID kel ya, identitas kelompok. Selanjutnya di sini ada INT adalah tipe data. Tipe data dari ID kelompok tadi apa? Kita gunakan di sini INT atau integer. Nah, di sini ada penjelasan not null. Not null artinya apa? Not null tidak boleh kosong. Selanjutnya di sini ada perintah juga auto increment, artinya dia akan memberi nilai secara otomatis, ada penambahan satu angka ketika ada penambahan data di dalamnya nanti. Nah, selanjutnya di sini ada kelompok. Kelompok ini juga nama fil ya, tipe datanya varchar. Nah, di sini tipe datanya varchar. Varchar ini biasanya digunakan untuk berupa karakter huruf atau karakter-karakter angka atau simbol. Makanya dibuat di sini varchar ya. Berapa ukuran yang akan kita masukkan? Nilai maksimalnya hanya 100 karakter. Ya, makanya di sini kita buat 100. Nah, yang terakhir di sini adalah primary key. Primary key adalah kunci utama. Kunci utama di mana setiap data nantinya pasti ada yang menjadi data unik sebagai acuan. Nah, primary key-nya yang kode uniknya kebetulan di sini adalah identitas kelompok. Maka di sini kita buat identitas kelompok. Setelah selesai, perintah-perintah ini kita buat. Jadi perintahnya adalah create table TB kelompok ya. Setelah itu buka kurung ID kelompok ya, ID kel ya. INT sebagai tipe datanya not null, artinya tidak boleh kosong. Auto increment nanti akan menambah nilai secara otomatis. Kelompok nama fil ya, varchar adalah tipe data, 100 adalah ukuran maksimal varcharnya.
Selanjutnya primary key adalah kunci utama. Di sini kita gunakan IDCal ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita enter. Nah, di sini akan muncul keterangan query oke. Artinya tabel kita sudah terbentuk. Untuk melihatnya gimana? Kita lihat show tables. Ya, enter. Ya, di sini sudah ada TB kelompok. Artinya pembuatan tabel kelompok sudah berhasil dengan perintah yang ini tadi yang sudah kita jelaskan. Kita ingin melihat struktur tabel yang ada di tabel kelompok ya dengan cara descript ya. Kita enter. Nah, di sini ada struktur tabelnya, nama filenya ada ID kelompok, IDCal ya, dan kelompok. Tipe datanya INT ya. Null ini tidak boleh kosong, kalau yang ini boleh kosong. Key primary di sini sebagai primary key. Ya, auto increment tadi saya sudah jelaskan juga. Nah, di sini struktur tabelnya juga sudah muncul. Oke, langkah selanjutnya kita coba membuat tabel barang. Nah, perintahnya adalah create tb underscore barang ya. Di sini berarti nama tabelnya tb barang. Selanjutnya filenya adalah id brg ya, IDCal barang, stok, harga beli. Nah, ini adalah nama filenya. Sementara yang int ini adalah sebagai tipe datanya ya. Ada float ya. Float ini biasanya tipe data yang sifatnya ada bilangan berkomanya. Primary key-nya ID barang. Kita enter. Ketika ada oke ya, query oke, berarti tabel kita juga sudah berhasil. Untuk melihat ininya, untuk melihat data tabelnya dalam toko Zahra tadi sama ya, perintah show table. Kita enter. Nah, tadi hanya ada satu tabel yaitu TB kelompok, sekarang sudah ada TB barang. Deskripsi dari tabel yang ada ya, kita bisa lihat ya. Untuk tabel barang, deskrip TB barang, enter. Nah, di sini sudah muncul. Filenya ada 5 fil ya, 1 2 3 4 5. Tipe datanya ada int ya, integer ya, varchar, ada float ya, float ya. Dan primary key-nya di sini adalah ID barang dan auto increment, artinya secara otomatis nanti nilainya bertambah tanpa kita input datanya atau recordnya. Selanjutnya kita buat tabel pelanggan sesuai dengan kebutuhan tabel tadi ya. Nah, create table TB pelanggan ya. ID file, nama, alamat adalah file name-nya ya, filenya. INT varchar adalah tipe datanya. Ya. Enter. Nah, secara otomatis di sini juga sudah berhasil ya. Sudah berhasil membuat tabel pelanggan. Nah, kita coba membuat tabel order ya. Perintahnya create table TB order ya. Di sini adalah nama tabelnya. Ya, di sini ID order, ID pel, TGL order, total, bayar, kembali. Ini adalah nama filenya, fil yang akan kita buat ya, istilahnya kolomnya ya, kolomnya. Nah, sama ya seperti tadi ya. Primary key-nya adalah ID order, kode uniknya adalah ID order. Tabel order sudah berhasil kita buat. Nah, selanjutnya tabel order detail ya, tabel order detail. Nah, di sini nama tabelnya TB order detail. Di sini sudah ada file name-nya juga ya. Tipe datanya INT, not null, artinya tidak boleh kosong. Auto increment, secara otomatis nilainya. ID order ya. Tipe datanya INT, ini harus kita sesuaikan ya dengan ID order yang kita buat di awal tadi. Kalau tipe data di tabel order tadi ID order tipe datanya INT, harus kita buat INT. Karena kalau tidak kita buat INT, maka tidak akan terjadi relasi nantinya, tidak bisa.
ID barang sama juga ya seperti tadi. Jumlah ya di sini int juga. Harga jual plot ya. Sebagai kunci utama di sini adalah ID order detail. Berarti pembuatan tabel kita sebanyak 5 tabel tadi sudah berhasil. Tables. Nah, di sini kita sudah punya tabel barang ya, tabel kelompok, tabel detail ya, tabel order detail dan pelanggan. Jika kita ingin melihat deskripsi masing-masing tabel ya, kita gunakan descript TB ya. Di sini saya coba TB order. Ya, TB order. Enter. Ya, di sini sudah muncul ya. TB order, filenya, tipe datanya ya. Nah, sekarang kita coba lagi TB pelanggan. Nah, TB pelanggan. Ya. Nah, di sini kita lihat TB pelanggan ternyata ID pelanggannya tidak terkunci ya, tidak ada kuncinya. Perintahnya adalah alter table ya. TB pelanggan ini nama tabelnya, add primary key di sini ID pel ya. Di sini nampak ya query oke, artinya data tabel pelanggan tadi sudah memiliki primary key ya. Untuk melihatnya kita bisa lihat seperti biasa ya, descript TB pelanggan. Nah, sekarang sudah ada keterangan primary key di sini no, artinya tidak boleh kosong ya, karena primary key wajib terisi nilainya. Descript TB barang misalnya ya, TB barang. Enter. Oke, di sini kita lihat ya. TB barang ya, di sini sudah ada ID barang, ID kelompok ya, barang, stok dan harga beli. Nah, kalau kita ingat tadi ada harga jual ya, harga jual, tapi di sini belum bertambah ya, belum ada muncul harga jual atau HRG jual ya. Bagaimana solusinya? Solusinya berarti kita perlu tambah ya. Jadi kita tidak perlu menghapus ya. Kita tidak perlu menghapus, tetapi kita tambah dengan perintah alter table to TB barang ya, TB barang nama tabelnya, add harga jual, tipe datanya plot ya, tipe datanya plot. Oke, coba kita enter. Query oke, berarti berhasil ya. Untuk meyakinkan kita lihat descript lagi. Di sini sudah ada 6 baris harga jual. Di sini tadi cuma 5 baris ya, harga jual nggak ada, sekarang sudah ada harga jual ya, harga jual. Tipe data stok tadi ya, di dalam tabel awal tadi tipe data stok ini INT. Ternyata di sini kita lihat plot ya, plot ya. Bagaimana solusinya? Solusinya kita juga gunakan alter tabel ya. Kita modif tipe datanya dengan perintah alter table ya, TB barang ini berarti nama tabelnya, modif ya, stok ini nama file yang akan dimodif ya. Selanjutnya ini tipe data yang baru yang akan kita buat, enter ya. Nah, secara otomatis query oke, raw ya, setujui ya. Nah, berarti sudah berhasil ya. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini sudah muncul INT. Kalau tadinya sebelumnya adalah plot ya, sebelumnya plot. Nah, selanjutnya di sini kita ingin defaultnya ini, stoknya ini 0. Cara settingnya adalah alter table ya, kolom stok set default 0 ya. Di sini query oke. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini defaultnya juga sudah 0. Ingin menambah lagi data ya, menambah file dengan cara yang sama. Misalkan saya buat alter table TB barang add berarti nambah ya, stok min, nanti di sini filenya min, tipe datanya INT.
enter. Ya, ini perintahnya. Kalau kita lihat deskripsinya, maka sudah muncul ya stock min. Ternyata kita tidak membutuhkan lagi. Jika tidak membutuhkan lagi, kita bisa gunakan perintah drop column. Ya, drop column yang mana? Drop column stock min. Enter. Ya, kita lihat lagi. Nah, secara otomatis di sini sudah tidak ada lagi ya. Di sini tadi sudah muncul. Kita hapus dengan perintah descript tb barang, maka dia sudah dengan cara drop ya, drop column ya. Setelah itu kita munculkan lagi tb descriptnya, dia sudah tidak ada lagi. Bagaimana jika kita ingin di dalam tabel barang ini kita ingin mengganti nama ya, stok ini menjadi stok barang, tipe datanya int ya. Perintahnya alter table tb barang change stock ya menjadi stok barang tipe data int, enter. Nah, yang tadinya tulisan stok sekarang menjadi stok barang. Gimana untuk mengembalikannya lagi? Mengembalikannya lagi kita gunakan lagi perintah sebaliknya. Berarti ini kita hapus. Di sini kita bikin brg kan gitu. Nah, kita lakukan enter, maka hasilnya juga kembali ya. Tadi stok brg sekarang menjadi stok. Nah, itu cara untuk memodifikasi ya, untuk memodifikasi file-file yang ada di dalam tabel. Selanjutnya kita akan coba melihat isi dari descript tabel order ya, tabel order ya, enter. Nah, di sini muncul ya filenya ya, ID order ya, ID file ya, tanggal order, total ya, bayar dan kembali. Nah, di sini sudah muncul tb order. Bagaimana caranya? Misal kita ingin menambah file faktur, tapi tepatnya di bawah ID file dan di atas tgl order ya. Caranya gimana? Caranya adalah alter tabel ya. tb order ini adalah nama tabelnya, add faktur ya, tipe datanya varchar ya, after artinya after ini setelah apa? Setelah ID file. Berarti nanti file itu akan muncul di bawah ID file dan di atas tgl order. Kita enter. Nah, di situ sudah muncul ya query oke ya. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul di sini faktur. Nah, di samping itu ya, di tipe data DTL ini kita bisa membuat indeks ya. Kita bisa membuat indeks ya, misalkan indeks tentang tabel pelanggan ya, tabel pelanggan yang berhubungan dengan nama, biar pencariannya lebih cepat ya. Perintahnya adalah create index ya, index pelanggan, ini nama indeksnya ya, on di tb pelanggan, di tabel pelanggan yang mana? Yang berhubungan dengan file nama ya. Ketika kita enter, maka indeks kita sudah berhasil ya. Begitu juga kita ingin melihat atau membuat indeks pada barang ya, mengindeks pada tabel barang ya. Perintahnya create index ya, indeks barang ini tergantung nama, ini tergantung kita ya, on tb barang ya, barang ya yang berhubungan dengan barang, enter. Nah, juga berhasil. Bagaimana ingin menampilkan indeks yang kita buat? Kita gunakan perintah show index from tb barang ya, kalau kita ingin lihat yang tb barang. Nah, indeksnya sudah muncul ya di sini untuk yang tb barang. Begitu juga dengan pelanggan, berarti kita tinggal bikin show index tb pelanggan, enter. Secara otomatis indeksnya juga akan muncul. Nah, ketika kita sudah buat indeks, tentu kita bisa menghapus ya. Cara menghapusnya gimana? Cara menghapusnya dengan menggunakan perintah drop
ya dengan gunakan perintah drop index ya, IDX pelanggan on TBL pelanggan. Enter. Nah, secara otomatis indeks pelanggan sudah tidak ada. Begitu juga ingin menghapus indeks pada barang ya, IDX barang on TB barang. Maka secara otomatis indeks yang kita buat juga sudah hilang. Nah, ini adalah perintah-perintah DDL yang bisa kita manfaatin di MySQL. Kita bisa membuat database, kita bisa menghapusnya, kita membuat tabel ya, memodifikasi file-file yang ada di dalam tabel. Itulah perintah-perintah DDL tadi yang kita manfaatkan di dalam MySQL. Selanjutnya, ketika kita ingin menutupnya, kita gunakan perintah exit. Nah, secara otomatis muncul di sini bye, artinya kita sudah keluar dari MySQL.